Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada beberapa aset yang menurut saya ini lebih berharga daripada uang gitu ya. Jadi karena orang sekarang, apalagi di zaman modern kayak gini, semua bicara tentang uang. Apa-apa semuanya masalahnya uang. Jadi menurut saya ada beberapa aset yang itu malahan lebih berharga daripada uang gitu. Karena orang berpikir apa-apa uang, bahkan nggak ada uang ya nggak hidup gitu ya. Benar gitu, semuanya maksudnya uang itu, kita perlu uang untuk hidup gitu, tapi nggak semua hal kebahagiaan atau apapun itu tentang uang gitu. Menurut saya ada beberapa aset yang menurut saya itu lebih berharga daripada uang gitu. Yang pertama itu adalah circle. Menurut saya circle atau lingkungan yang baik itu pun aset yang lebih berharga daripada uang. Kita bisa berteman dengan orang-orang yang punya integritas tinggi, yang bisa kita pinta tolong, yang bisa kita jadikan contoh tauladan, yang bisa kita colong ilmunya, gimana mereka bisa seperti itu. Jadi ada teman-teman yang mau mengajarkan kita hal-hal yang baik, begini-begini, itu aset yang penting. Teman-temannya mau merangkul kita, jarang banget orang bisa dapat teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya circle yang baik, lingkungan yang baik itu faktor pertama, aset yang lebih penting daripada uang gitu. Jadi itu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, keluarga yang harmonis. Banyak orang kaya di luaran sana yang mereka pengen beli mobil apapun mereka beli, pengen bikin rumah segimana besarnya mereka bisa bikin, tapi mereka tidak bisa membeli keluarga yang harmonis. Misalkan orang kaya tapi keluarganya berantakan, misalkan dengan keluarga dia nggak harmonis, jadi apa ya, hidupnya tuh hampa gitu, hidupnya tuh seperti galau kayak gitu loh. Jadi banyak orang kaya di luaran sana yang pengen banget punya keluarga yang harmonis. Nah kita, walaupun kita nggak punya, tapi kita punya keluarga yang harmonis, itu pun wajib kita syukuri, karena itu menurut saya aset yang lebih berharga daripada uang. Itu yang kedua. Yang pertama tadi circle yang baik, lingkungan yang baik. Yang kedua keluarga yang harmonis gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu kesehatan. Bener nggak? Penting banget kesehatan. Kenapa? Karena banyak orang kaya, orang yang udah sukses, tapi dia nggak bisa nikmatin kesuksesannya. Kenapa? Nggak bisa nikmatin hasilnya dia. Kenapa? Karena badannya nggak sehat. Contoh, dia punya penyakit stroke, dia punya penyakit apa yang dia mewajibkan dia punya pantangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kata dokter nggak boleh makan yang manis-manis, nggak boleh makan yang gimana gitu. Itu nggak enak juga, walaupun dia kaya banyak duitnya, tapi kesehatan itu aset lebih berharga daripada uang itu menurut saya. Itu faktor yang ketiga ya, kesehatan. Faktor yang keempat apa? Faktor yang keempat itu pasangan atau istri yang mendukung kita. Itu pasangan atau istri yang mendukung kita, mensupport kita, menjadi penenang kita, ataupun apa sih namanya ya? Jadi ketika kita di luar ada masalah, tapi pulang ke rumah itu jadi adem gitu dengan istri itu. Jadi istri itu sebagai tempat curhat kita, tempat berbagi pikiran kita, tempat segala. Banyak orang kaya di luaran sana yang banyak duitnya, tapi dia tidak menemukan wanita yang benar-benar bisa mengisi hidupnya gitu. Dia bisa dapat yang cakep begini, dapetin yang secantik kayak gimana dia bisa, tapi dia belum tentu bisa dapetin orang yang setia. Karena kenapa? Sulit banget ketika kita udah sukses, nyari cewek yang setia tuh sulit.
Makanya saran saya kalau nyari cewek yang setia ketika kita susah, nah itu dapatlah itu cewek yang setia. Biasanya kalau kita dapat cewek, nah itu cewek yang setia udah. Tapi ketika kita sukses, sulit banget nyari cewek yang setia. Banyak pasti yang ngedeketin kita ketika kita sukses, tapi ya itulah mereka gitu. Mereka itu ada kalau kita ada duitnya, kalau nggak ada duitnya kita ditendang gitu. Itu makanya istri yang setia, pasangan yang setia, yang mensupport kita, jadi penenang kita, itu pun aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menurut saya itu faktor yang keempat ya. Itu yang keempat. Yang kelima itu apa? Yang terakhir. Yang terakhir itu banyak bersyukur. Banyak bersyukurnya kenapa? Walaupun kita hidup sederhana, kita enggak seperti orang-orang yang punya mobil banyak, yang punya rumah mewah, yang punya perusahaan pabriknya di sana sini. Kita harus bersyukur walaupun kita tidak punya utang. Itu yang paling penting menurut saya. Nggak punya utang. Itu aset yang penting tuh, walaupun kita hidup sederhana, nggak punya apa-apa, tapi kita nggak punya utang, itu tenang hidupnya bro. Jangan kira orang-orang kaya di luaran sana yang mobilnya aja Lamborghini, Ferrari atau Alphard, paling rendahnya mereka rumahnya udah kayak sultan-sultan. Emang kamu pikir mereka itu nggak punya utang? Mereka tuh utangnya besar bro di bank biasanya. Dan hidup yang punya utang itu nggak tenang, segimanapun banyaknya nggak tenang. Jadi makanya kita itu lebih baik mencari tenang daripada mencari senang gitu. Jadi menurut saya hal atau faktor yang kelima juga ini penting. Penting apa faktor yang kelima ini? Kita banyak bersyukur tidak punya utang gitu. Itu aja. Ya namanya orang hidup pasti aja punya utang. Nggak mungkin orang hidup nggak punya utang. Entah itu hutang materi atau hutang janji. Mereka pasti punya utang. Tapi seenggaknya ya kita masih bisa berpikir jernih karena beban utang kita nggak seperti orang-orang gitu. Itu juga kita wajib syukuri gitu. Penting itu. Ya mungkin itu aja 5 faktor yang menurut saya, 5 aset yang menurut saya itu lebih berharga daripada uang ya. Ya udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.